Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah. Kita telah sampai kepada wal kafaratu. Adapun kafarah yang harus dibayar oleh seorang yang merusak puasanya dengan melakukan jima adalah itqu raqabatin mu'minatin, yaitu harus memerdekakan budak yang beriman bila iwadin dengan tanpa ada ganti. Salimatin, budak beriman yang selamat, an aibin daripada cacat. Yukhilu, yang bisa membuat buruk, bil amali dengan bekerja. Liyakumah, supaya dia bisa bekerja, bikifayatihi dengan kecukupannya, kecukupan budak tadi. Artinya budak yang dimerdekakan itu adalah budak yang beriman dan yang sehat, sehingga dengan tubuhnya yang sehat, yang tidak ada cacatnya, dia bisa bekerja. Fa'in ajaza anir raqabah, dan jika dia tidak mampu dari memerdekakan budak, wajaba shaumu syahraini mutatabi'aini. Wajib atasnya puasa 2 bulan secara berturut-turut. Artinya puasa 2 bulan tadi itu tidak boleh terputus. Wayang qati'u, dan terputus apa atatabu, terus menerusnya puasa tadi itu bisa terputus bil iftari, dengan sebab tidak berpuasa. Walau bi'udhrin, meskipun tidak berpuasanya tadi itu karena ada uzur. Jadi puasa selama 2 bulan secara berturut-turut tadi itu bisa terputus dengan sebab seorang tadi tidak berpuasa. Meskipun tidak berpuasanya tadi itu karena ada uzur, misalnya sakit atau yang lainnya, tetap dia harus mengulangi puasanya dari awal apabila tatabuknya tadi itu terputus. Ilah, kecuali nahwa haidin, kecuali kalau uzurnya tadi itu seperti haid. Kalau uzurnya tadi seperti haid, maka jika terputus dengan sebab haid maka tidak terputus. Fa'in ajaza, maka jika seorang tidak mampu an saumiha, dari puasa 2 bulan, maka wajib it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 miskinan, orang-orang miskin, likullin minhum, bagi setiap masing-masing, minhum daripada mereka orang-orang miskin, itu adalah mudun, 1 mud. Jadi setiap 1 orang miskin itu diberi 1 mud. 1 mud ini kurang lebih 6 atau 7 ons bahan makanan pokok. Min ghalibi qutil balad, dari keumuman makanan pokok negeri tersebut, al-mujzi'i, yang mencukupi fil fitrati, digunakan untuk zakat fitrah. Artinya kualitas makanan pokok tadi itu adalah kualitas yang standar yang biasa dikonsumsi oleh daerah tersebut, bukan kualitas yang rendah. Kemudian wayajibu, dan wajib ma'al qadha, bersama mengqadai puasa. Apa yang wajib? Al-imsaku, menahan diri, lisom, sebab puasa, visitati mawadi'ah, pada 6 tempat. Jadi wajib bagi seorang yang meninggalkan puasa, itu wajib mengqadai puasanya yang dia tinggalkan. Di samping itu wajib baginya, meskipun dia tidak berpuasa, wajib baginya menahan diri seperti orang yang berpuasa. Kenapa? Karena memuliakan ibadah puasa. Nah, itu ada 6. Yang pertama al-awalu, yang pertama fi Ramadan, itu pada bulan Ramadan, la fi ghairihi, bukan pada selain Ramadan. Bukan pada selain puasa Ramadan.
Kanadrin seperti puasa nadar, wa qada'in dan puasa qada, mengqada'i puasa, wa kafaratin dan seperti puasa karena membayar kafarah. Nah, wajib melakukan hal itu tadi, imsak dan wajib mengqada'i tadi, itu ala muta'addin atas orang yang sengaja bifitrihi dengan membatalkan puasanya. Lita'addihi karena sengajanya dia, biifsadihi dengan merusak puasanya. Jadi bagi orang yang sengaja merusak puasanya, wajib baginya mengqada'i puasa tersebut. Di samping itu, dia juga wajib menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti orang yang berpuasa. Qala Asy-Syarqawiyyu, berkata Imam Syarqawi, walau syariba khamran, seandainya seorang minum khamr bilaili pada malam hari, wa asbaha shaiman dan dia berbagi dalam keadaan berpuasa. Puasanya tadi itu fardhon, puasa fardu. Faqad ta'arada alaihi wajibani. Sungguh telah saling bertentangan alaihi atasnya wajibani, dua kewajiban. Yang pertama adalah al-imsaku, imsak, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, kewajibannya adalah at-taqayyu'u, yaitu memuntahkan khamr tadi. Maka bagaimana? Fayura'i, maka hendaknya dia, orang tadi, itu memperhatikan hurmatan shaum, kehormatan puasa. Artinya tetap harus meneruskan puasanya. Tidak wajib memuntahkan khamr tadi, karena kalau dia memuntahkan berarti batal puasanya. Maka hendaknya orang tadi memperhatikan kehormatan puasa fima yadhharu, yaitu menurut atau sesuai pendapat yang jelas. Kenapa harus memperhatikan kehormatan puasa? Lil ittifaq, karena sepakatnya para ulama ala wujubil imsaki fih, karena sepakatnya para ulama atas wajibnya imsak fihi pada puasa tadi. Wal ikhtilafi, dan karena berbedanya pendapat para ulama fi wujubi taqayyu'i, di dalam wajibnya memuntahkan khamr tadi ala shaim atas orang yang berpuasa. Amma bin nafli, adapun dengan puasa sunnah, fala yab'udu, maka tidak jauh, adamu wujubi taqayyu', tidak wajibnya memuntahkan khamr. Jadi kalau puasanya itu adalah puasa sunnah, maka tidak wajib memuntahkan khamr tadi. Wa in jaza, meskipun boleh memuntahkan khamr tadi. Kenapa tidak wajib memuntahkan khamr tadi? Alasannya adalah muhafadzatan, karena menjaga ala hurmatil ibadah, atas kehormatan ibadah. Ini yang pertama. Kemudian atsani, yang kedua, wajib mengqadai puasa dan wajib juga imsak seperti orang yang berpuasa, itu ala tarikiniyah, atas orang yang tidak berniat. Lailan pada malam hari, fil fardi pada puasa fardu. Jadi orang yang tidak berniat puasa pada malam hari, berarti puasanya itu kan tidak sah. Karena meletakkan niat puasa pada malam hari itu adalah syarat niat. Nah, karena dia puasanya tadi itu tidak sah, maka dia wajib mengqadai puasa tersebut. Dan wajib juga baginya imsak. Imsak menahan diri, tidak makan, tidak minum seperti orang yang berpuasa. Kewajibannya tadi ada dua. Kenapa? Litaksirihi, karena teledornya dia hakikatan, kepada hakikat. In ta'amada, jika dia sengaja. Tarka, jika dia sengaja meninggalkan niat, maka dia telah teledor kepada hakikat. Au hukman, atau dia telah teledor kepada hukum. Illam yata'ammadhu, jika dia tidak menyengajanya, menyengaja meninggalkan niat tadi. Jika dia sengaja, maka dia telah teledor kepada hakikat. Atau kalau dia tidak sengaja, berarti dia teledor kepada hukum. Ka'an kana nasiyan, seperti adanya dia adalah orang yang lupa, au jahilan, atau adanya dia adalah orang yang bodoh.
Li'anna dzalika, karena hal itu, lupa sama bodoh tadi, itu yus'iru, itu memberikan isyarah bitarkil ihtimam, dengan tidak memperhatikan bi amril ibadah, dengan perkara ibadah. Fahuwa, adapun hal itu, lupa sama bodoh tadi, itu dorbu taksirin, itu adalah macam dari keteledoran. Maksudnya adalah yajibu fayajibu, maka wajib alaihi atasnya al-imsaku imsak, wayajibu alaihi, dan wajib atasnya alaihi atasnya ba'da dzalika, setelah Ramadan, wajib ke atasnya al-qada'u, mengqada'i puasanya tadi fauron, dengan segera. Inta amada tarkaha, jika dia sengaja meninggalkan niat, wajib dia mengqada'i puasanya tadi dengan segera. Wa illah, kalau tidak sengaja meninggalkan niat tadi, enggak sengaja, maka fala, maka tidak wajib mengqada'i puasa dengan segera. Wajib tapi tidak wajib dengan segera. Walahu, dan boleh baginya taklidu Abi Hanifata, dan boleh baginya bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Fayanwi naharon, sehingga dia hendaknya berniat pada siang hari. Kenapa? Karena menurut Imam Abu Hanifah, niat puasa dilakukan pada siang hari itu boleh sah. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, niat puasa harus diletakkan pada malam hari. Sehingga kalau orang yang tidak berpuasa pada malam hari, kemudian setelah subuh dia baru bangun tanpa ada niat puasa, maka puasanya tidak sah. Akan tapi di sini tetap ada solusinya, yaitu hendaknya dia taklid kepada Imam Abu Hanifah, yaitu niat puasanya boleh dilakukan pada siang hari. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.